Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ibu Nurul Dina Evita. Kali ini kita akan belajar mengenai gaya tentang konsep hukum Newton. Nah, di sini di hukum Newton itu nanti dipelajari ada 3 bagian ya. Ada 3 bagian yaitu hukum 1 Newton. Kemudian ada hukum 2 Newton dan hukum 3 Newton. Ini akan kita bahas satu persatu. Kita mulai ke hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi, suatu benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan tetap kecuali ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, bahasa matematikanya itu sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0 atau bahasa kita adalah jumlah pada sistem. Ya, jumlah pada sistem itu sama dengan 0, maka sistem itu dalam kondisi yang pertama diam atau yang kedua kondisi bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, diperhatikan contohnya. Nah, ini ada sebuah mobil dalam keadaan diam. Tiba-tiba yang membawa mobil ini bergerak, maka mobil ini tidak bisa bergerak. Dia akan mempertahankan posisi diamnya, ya. Perhatikan, dia akan mempertahankan posisi diamnya. Atau seperti ini. Atau seperti ini. Diperhatikan, ini ada apel di atas skateboard. Ya, ketika didorong dia bergerak, tapi tiba-tiba skateboard menabrak apel ini, dipaksa berhenti, tapi dia tidak bisa berhenti. Contoh lainnya itu diperhatikan. Nah, ini ada sebuah bus ya yang ada angkutannya di sini, kemudian tabrakan sehingga yang dibawa itu terlempar ke depan. Nah, contoh yang paling gampang lainnya yaitu ketika ini kita lagi naik bus, kemudian mobil ini semula diam, tiba-tiba mobilnya ngegas ya. Mobilnya ngegas, ini penumpangnya terpental ke belakang. Nah, ini adalah aplikasi dari hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton ini dikenal juga dengan hukum kelembaman. Artinya, suatu benda selalu ingin mempertahankan keadaan awalnya. Jadi ketika dia diam, dalam keadaan diam, dia akan tetap mempertahankan keadaan diamnya. Atau jika dalam keadaan bergerak, dia akan tetap mempertahankan keadaan bergeraknya. Kemudian kita lanjut ke hukum 2 Newton. Oke. Bagaimana jika suatu benda diberikan gaya? Maka Newton mengemukakan hukum geraknya yang kedua. Suatu benda mendapat gaya luar, dia akan bergerak dengan percepatan yang tetap. Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan gerak sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, namun berbanding terbalik dengan masanya. Sehingga secara matematika dapat ditulis A sama dengan, A ini untuk percepatan, A sama dengan sigma F per M. Artinya, percepatan itu berbanding lurus dengan gaya. Semakin besar gaya yang diberikan, maka percepatan yang dihasilkan akan semakin besar. Tapi dia berbanding terbalik dengan masanya. Artinya, semakin besar massa, maka percepatannya akan semakin kecil. Atau sigma F sama dengan M kali A. Di sini ada percepatan ya. Percepatannya tetap. Dengan ketentuan bahwa F ini adalah gaya dengan satuannya Newton atau kilogram meter per sekon pangkat 2. M adalah massa, satuannya adalah kilogram, kemudian A ini adalah percepatan, satuannya meter per sekon pangkat 2. Contohnya, saat kita mendorong benda yang dari keadaan diam, maka benda akan bergerak. Atau saat kita menahan benda yang bergerak, lama-lama benda tersebut akan berhenti. Ini aplikasinya, misalnya ada 2 buah mobil dengan massa yang berbeda. Ini 700 kg, kemudian ini 2600 kg. Nah, otomatis yang memiliki percepatan lebih cepat ya, percepatan lebih besar itu adalah yang memiliki massa lebih kecil. Kemudian aplikasi hukum 2 Newton itu ya, untuk contoh soal yang sering muncul, nah ini. Sebuah kereta belanja didorong
Ya, didorong dengan gaya 200 Newton. Ya. Kemudian, ini, ya, jika massa kereta belanja 20 kg, hitunglah percepatannya. Berarti 200 Newton ini adalah F. Kemudian 20 kg ini adalah massa. Hitung percepatan berarti A. Nah, kalau dapat soal seperti ini, tulis dulu apa yang diketahui. Oke, diketahui F atau sigma F sama dengan 200 Newton. Kemudian massa itu sama dengan 20 kg. Kemudian ditanya itu percepatan, ya. Percepatan atau A. Nah, mari kita jawab. Oke, kita masukkan, diingat itu ya, sigma F sama dengan M kali A. Kita tulis sigma F sama dengan M dikali A. Nah, sigma F-nya berapa? Sigma F-nya adalah 200 Newton. Kemudian M-nya 20 kg. Jadi, kita lanjut ke sini. Berarti 20 kg dikali A ya. A-nya kan belum ketahuan. Berarti A ini sama dengan 200 Newton dibagi dengan 20 kg. Sama dengan berapa? Ini kita sederhanakan, kita coret nolnya 1 di bawah, coret nolnya 1 di atas, tinggal 20 dibagi 2 itu 10. Ya, 10 Newton per kilogram atau 10 meter per sekon pangkat 2. Kenapa 10 meter per sekon pangkat 2? Karena Newton itu sama dengan kilogram meter per sekon pangkat 2. Selanjutnya contoh berikutnya. Sebuah benda bermassa 30 gram, 30.000, bergerak dengan percepatan 10 meter per sekon pangkat 2. Berapa resultan gaya? Jadi kita balik, tetap kita tulis diketahui selalu ya. Diketahui. Diketahui adalah masanya. Masanya itu 30.000 gram. Itu sama dengan 30 kilogram. Kemudian percepatan itu adalah A. A-nya 10 meter per sekon pangkat 2. Ditanya itu adalah resultan gaya. Oke, resultan gaya. Yuk kita jawab di sini. Berarti sigma F sama dengan M dikali dengan A. M-nya 30 kg, kemudian percepatannya 10 meter per sekon pangkat 2 di 300 kg meter per sekon pangkat 2 sama dengan 300 Newton. Selanjutnya kita ke contoh berikutnya. Nah, ini dia. Pada sebuah benda bekerja beberapa gaya seperti pada gambarnya. Nah, ini dia. Di bawah ini. Jika massa benda 60 kg, jadi ini benda massanya 60 kg. Kita tulis. Berapakah percepatan dalam benda? Diperhatikan kalau seperti ini, kita cari dulu diketahui. Diketahui adalah gaya yang bekerja ada 3 ya. Oke, jadi kita lihat dulu, hitung sigma F-nya. Ya, jumlah gaya yang bekerja. Ya, di sini 200 Newton ke kanan. Ini nilainya kita sepakat ini positif. Kenapa positif? Ingat ini ya, diingat. Oke, kalau ke kanan itu positif, ke sini kalau kiri itu negatif. Nah, kalau ini berarti di sini negatif, di sini negatif. Berarti sama dengan 200 dikurang 30 dikurang 50. Jadi sama dengan 200 kurang 30 dikurang 50 berarti sisa 120 Newton. Kemudian apalagi yang diketahui dari soal itu massa. Massa itu 60 kg. Kemudian yang ditanya adalah percepatan. Jadi kita jawab percepatan, kita balik lagi sini ya. Ke sini, ke atas ya. Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F sama dengan M dikali A. M-nya berapa? 60 kg. Oh ya, sigma F-nya diketahui 120 Newton
Nah, yang ditanyakan adalah A, berarti A ini sama kalau misalnya kita tulis rumusnya ya, sigma F per M. Sama dengan berapa? Sigma F-nya 120, kemudian dibagi dengan, ini tetap ditulis satuan ya, dibagi dengan 60 kg. Sama dengan, kita coret ini, 12 bagi 6 itu 2. 2 Newton per kilogram setara dengan 2 meter per sekon pangkat 2. Kemudian kita lanjut ke hukum 3 Newton ya. Hukum 3 Newton berbunyi, jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama yang besarnya sama. Ingat ya, yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Nah, sehingga dapat ditulis F aksi itu sama dengan min F reaksi. Diperhatikan contoh aplikasinya. Ya. Ini ada seseorang yang bersepatu roda mendorong tembok. Maka tembok ini akan mendorong ya sama besar dengan gaya yang diberikan oleh orang yang bersepatu roda ini kepada tembok. Dia akan mendorong balik sehingga terlihat bahwa orang ini terdorong ke belakang ya. Jadi benda pertama di sini adalah orang yang bersepatu roda, kemudian benda keduanya adalah tembok. Sehingga dapat disimpulkan, ini banyak yang biasa menyalahartikan ini ya, jadi disimak baik-baik, diperhatikan bahwa hukum 3 Newton itu pasangan gayanya timbal balik atau kerjanya serempak, bukan karena sebab akibat. Kemudian yang kedua, terjadi pada dua benda yang berbeda, terletak pada satu garis lurus. Nah, seperti ini. Ini adalah satu garis lurus ya. Oke. Jadi terletak pada satu garis lurus. Kemudian yang ketiga, pasangan gaya memiliki besar sama tapi arah yang berlawanan. Nah, contoh lain yang paling gampang itu ketika misalnya kita memukul tembok. Nah, semakin keras kita memukul tembok, maka rasa sakit yang terasa di tangan kita itu semakin sakit juga. Jadi seperti itu hukum 3 Newton ya. Kemudian kita next, evaluasi ya. Pada sebuah benda bekerja beberapa gaya seperti pada gambar di bawah. Jika massa benda 20 kg, berapakah percepatan dialami oleh benda? Nah, ini gambarnya. Diperhatikan gaya yang bekerja di sini. Kemudian melengkapi tabel ya, dibaca baik-baik, kemudian dijawab baik-baik ya. Di sini dituliskan alasannya, misalnya nomor 1 ini Anda pilih misalnya hukum 1 Newton, maka centanglah di sini. Kemudian apa alasannya sehingga memilih bahwa peristiwa nomor 1 ini adalah hukum 1 Newton. Nah, selamat bekerja. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.